Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ikram Bahira dengan NIM 12320110052 dari kelas MP5B. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian mata kuliah SIMPI atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan bacakan soal yang pertama, itu jelaskan pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam dan bagaimana peran dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, jadi secara sederhana, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menyajikan data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Islam seperti ada data siswa, guru, ada jadwal pelajaran, nilai, terus ada administrasi sekolah. Nah, tujuannya tuh supaya proses pengelolaan lembaga pendidikan tuh bisa berjalan lebih cepat dan teratur. Terus efisien juga dengan bantuan teknologi informasi ini. Nah, contoh konkretnya itu contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, kalau dulu data siswa sama absensi itu kan dicatat manual di buku, kayak daftar siswa, terus absensi juga, nilai, terus laporan keuangan juga kan dulu mah dicatatnya lewat buku. Nah, kalau sekarang karena adanya SIMPI ini, semuanya itu bisa dilakukan lewat digital, bisa lewat komputer atau aplikasi yang mendukung. Nah, biasanya untuk kepala madrasah atau staf TU bisa langsung melihat data siswa, terus bisa lihat prestasinya, terus bisa lihat laporan keuangan cuma dari satu sistem ini. Jadi karena ada SIMPI ini, pekerjaan tuh bisa lebih mudah dan nggak makan waktu yang lama. Nah, terus peran SIMPI juga, yang pertama tuh membantu mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, misalnya kalau misalnya kepala madrasah nih mau menentukan berapa nih kelas yang baru yang perlu dibuka tahun depan tuh, terus dia tuh tinggal buka data jumlah siswa, terus gurunya tuh kayak gimana, lihat guru-gurunya juga, terus jumlah guru, terus kapasitas ruang kelas yang ada tuh ada berapa. Nah, dari situ tuh bisa langsung nih kelihatan kan datanya, jadi nggak perlu tanya satu persatu ke bagian administrasi, misalnya sekarang kelas tuh ada berapa yang bisa kepake tuh, atau enggak ada berapa nih jumlah gurunya. Nah, sekarang mah bisa langsung. Nah, karena SIMPI ini keputusan pun bisa dibuat dengan cepat, terus datanya juga jelas gitu karena udah tahu. Terus yang kedua tuh, SIMPI juga bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal laporan keuangan dan penilaian siswa. Nah, kayak contohnya tuh, kalau dulu kan laporan keuangan tuh dicatat manual, terus bisa aja hilang, terus bisa aja salah hitungan. Nah, kalau misalnya dengan SIMPI ini, tinggal masukin aja datanya, terus masukin juga pengeluarannya, kayak langsung berapa berapa berapa. Nah, langsung nanti teh sama sistem teh tercatat otomatis. Terus di beberapa sekolah wali murid juga, kayak orang tua siswa tuh bisa melihat rincian pembayaran juga, lihat dari portal sekolahnya tuh. Jadi misalnya B yang dibayar berapa, jadi semuanya tuh bisa lebih terbuka sama jujur sekolahnya tuh. Terus yang ketiga, SIMPI itu mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian di lembaga pendidikan seperti antara guru, kepala sekolah, dan tata usaha. Nah, jadi kayak guru tuh kan udah nih menginput nilai ujian di sistem. Nah, nilainya tuh bisa langsung dilihat oleh wali kelas atau bisa juga dilihat oleh kepala sekolah tanpa kita tuh harus ngirim file nih satu-satu lewat WA. Nah, begitu juga kalau misalnya ada jadwal rapat atau kegiatan sekolah. Nah, semua staf tuh bisa diberitahukan langsung lewat sistem. Jadi kerja sama timnya juga lebih cepat dan rapi lah. Nah, terus soal yang kedua yaitu tentang uraikan komponen utama dalam sistem informasi manajemen pendidikan Islam serta jelaskan bagaimana setiap komponen saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Nah, dalam SIMPI itu ada beberapa komponen utama yang saling terhubung dan bisa bekerja sama juga. Nah, komponen-komponen ini tuh biasanya ada manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu ada komponen manusia. Nah, ini tuh orang-orang yang menjalankan atau yang menggunakan sistemnya, kayak kepala sekolah, guru, staf tata usaha, terus operator sistem informasi manajemen pendidikan Islam. Nah, kayak contohnya kan guru tuh bisa menginput nilai absensi, sementara kepala sekolah tuh bisa menggunakan data itu tuh untuk melihat perkembangan siswa. Jadi manusia itu adalah penggerak utamanya di sistem ini tuh. Terus yang kedua, perangkat keras atau biasa kita sebut hardware-nya lah. Nah, ini tuh bentuknya kayak komputer, ada server, ada printer, atau smartphone yang dipakai untuk mengakses sistem SIMPI. Nah, misalnya kayak komputer di ruang TU, nah itu digunakan untuk input data siswa, sedangkan server yang menyimpan seluruh informasi itu bisa diakses sama siapa aja yang membutuhkan gitu. Terus yang ketiga, ada perangkat lunak atau bisa disebut software. Nah, ini adalah aplikasi kayak program yang dipakai untuk mengelola data. Contohnya aplikasi kalau di sekolah tuh ada SIM di Kemenak. Terus kalau misalnya di Kemendikbud itu ada Dapodik. Lalu biasanya software ini tuh bisa memudahkan pengguna yang menggunakannya untuk bisa melihat data informasi dengan
bisa mencetak laporan juga, terus bisa mengelola informasi dengan cepat. Terus yang keempat tuh ada data. Nah, data ini tuh merupakan sistem dari isi dari sistem ini. Nah, isinya tuh biasanya kayak berupa data siswa, guru, keuangan, ada jadwal, ada nilai, terus banyak sebagainya. Nah, data inilah yang nantinya tuh bakal diolah menjadi informasi penting, baik dari pihak manajemen sekolahnya atau bisa digunakan untuk membuat keputusan. Terus yang kelima tuh ada prosedur. Nah, kalau prosedur itu aturan atau biasa disebut langkah-langkah yang digunakan sistem lah, misalnya bagaimana cara guru untuk login, terus cara input nilai, atau bagaimana kepala sekolah tuh mengunduh laporan gitu. Nah, prosedur ini tuh penting supaya sistem tuh bisa berjalan teratur, terus agar semua penggunanya tuh tahu gitu tata caranya atau mengikuti alur yang sama. Nah, jadi semua komponen ini tuh nggak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi harus saling terhubung, karena kan manusia menjalankan sistem lewat perangkat kerasnya atau perangkat lunak bisa. Lalu ada penginputan data juga, terus kan mengelola data juga harus sesuai prosedur yang berlaku gitu biar benar. Terus hasil dari proses ini tuh berupa informasi yang bisa akurat, terus terbaru juga. Nah, yang informasi ini tuh yang bakal digunakan kepala sekolah atau pimpinan lembaga tuh untuk mengambil keputusan manajerial gitu. Nah, terus yang ketiga tuh jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Nah, jadi digitalisasi administrasi pendidikan itu kayak proses pengelolaan administrasi sekolah, kayak data siswa, keuangan, absensi, ada juga nilai, ada surat menyurat. Nah, yang kan dulu dilakukannya secara manual. Nah, kalau sekarang tuh bisa diubah ke bentuk digital yang udah dijelaskan tadi, kayak dengan bantuan teknologi atau aplikasi. Nah, perubahan ke sistem digital ini tuh ternyata punya pengaruh besar teman-teman buat transparansi, akuntabilitas sama mutu pelayanan di lembaga pendidikan. Nah, jadi yang pertama tuh dari digitalisasi dan transparansi ya. Nah, dengan sistem digital semua data tuh bisa tersimpan, terus bisa diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang. Misalnya kayak laporan keuangan sekolah kan bisa langsung dilihat nih oleh kepala madrasah atau kepala sekolah umum gitu atau bendahara. Jadi nggak perlu nih nunggu berkas fisiknya. Nah, terus orang tua juga bisa memantau pembayaran anaknya gitu, terus bisa lihat nih nilai anak mereka lewat portal sekolah, jadi bisa kepantau. Nah, jadi gunanya tuh biar lebih terbuka terus transparan juga, karena kan setiap informasi itu bisa dilacak, bisa dicek secara langsung, jadi nggak lagi harus disembunyikan atau dimanipulasi juga datanya. Terus yang kedua tuh ada digitalisasi dan akuntabilitas. Nah, jadi digitalisasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas atau tanggung jawab lembaga dalam mengelola data dan keuangan. Kayak contohnya, ketika semua transaksi keuangan tercatat otomatis dalam sistem, kayak setiap pengeluarannya, pemasukannya, terus kayak bukti transaksi digital kan sekarang udah ada KRIS atau QRIS lah. Nah, jadi kalau nanti ada audit atau laporan ke pihak atas, semua datanya tuh sudah tersimpan, terus udah lengkap juga, terus rapi juga gitu. Jadi ini tuh bikin lembaga pendidikan Islam tuh bisa lebih terpercaya, karena kan setiap kegiatan administrasinya juga bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Terus yang ketiga itu ada digitalisasi dan mutu pelayanan. Nah, jadi dari sisi mutu pelayanan, digitalisasi juga bikin pelayanan di sekolah tuh jadi lebih cepat sama efisien. Misalnya kayak proses pendaftaran siswa baru yang dulu tuh harus ke sekolah terus isi formulir lewat kertas-kertas kan. Nah, sekarang tuh bisa dilakukan secara online. Terus guru juga bisa input nilai lewat sistem, terus orang tua bisa langsung lihat hasilnya tanpa menunggu rapot fisiknya, karena kan bisa langsung diakses gitu di internet. Nah, hal-hal seperti ini tuh bikin pelayanan pendidikan tuh jadi lebih cepat, terus bikin praktis juga kan, karena kan sesuai dengan kebutuhan modern sekarang kan udah teknologi ya, udah zamannya teknologi. Jadi digitalisasi administrasi pendidikan ini tuh memiliki punya hubungan yang sangat erat gitu dalam peningkatan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas sama mutu pelayanan. Dengan sistem yang serba digital ini tuh lembaga pendidikan Islam tuh bisa menjadi lebih terbuka, bertanggung jawab, terus dapat memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada baik gurunya, siswanya, atau orang tua atau masyarakat lainnya gitu. Terus yang keempat, yang terakhir soal sebuah madrasah sanawiyah ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangannya. Nah, selama ini tuh kan semua data masih dikelola secara manual menggunakan buku, catatan, dan lembar Excel yang terpisah. Nah, kepala madrasah berencana mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan. Pertanyaannya, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah tersebut dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kepala madrasah sanawiyah dalam mengembangkan terus mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan ini atau disebut SIMP ini,
Jadi kan ceritanya madrasah ini tuh ingin meningkatkan efisien pengelolaan data lewat data siswa, terus peningkatan gurunya, terus keuangannya tuh selama itu kan masih dilakukan secara manual. Nah, supaya sistem barunya bisa berjalan tuh ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan tuh. Terus yang pertama tuh kita tuh perlu menganalisis kebutuhan. Nah, tahap ini tuh madrasah tuh harus mengidentifikasi masalah, terus kebutuhan penggunanya tuh seperti apa, misalnya kayak data apa saja sih yang diperlukan, terus data apa saja yang perlu disimpan gitu, terus siapa saja yang akan yang bisa memakai sistem, mengakses sistem, dan fitur apa saja yang nanti bakal dibutuhkan tuh. Nah, contohnya kan guru tuh butuh fitur input nilai. Nah, bagian TU itu butuh data keuangan, sedangkan kepala madrasah kan butuh laporan keseluruhan. Nah, karena analisis kebutuhan ini tuh penting, karena analisis ini penting supaya sistem tuh bisa dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, langkah kedua tuh setelah analisis kebutuhan tuh perlu perencanaan sistem. Nah, di tahap ini madrasah tuh harus menentukan tujuan, sistem, anggaran, jadwal, terus pengerjaannya, terus siapa aja nih tim pengembangnya. Misalnya kan madrasah bisa bekerja sama dengan mahasiswa IT nih atau konsultan pendidikan untuk membuat sistem berbasis web. Nah, perencanaan ini tuh akan membantu agar mengembangkan sistem tuh agar pengembangan sistemnya tuh bisa terarah terus sesuai target, terus kan jelas juga lah kemana jalannya. Nah, yang langkah ketiga tuh buat perencanaan sistemnya. Nah, kalau tahap ini tuh fokusnya tuh ke perencanaan tampilan, terus alur kerja sistemnya tuh kayak gimana. Nah, kayak bagaimana sih tampilan menu data siswa tuh, terus bagaimana guru harus login, terus bagaimana laporan keuangan bakal ditampilkan nantinya, bentuknya kayak seperti apa. Nah, desain sistem ini tuh harus dibuat sederhana juga sih, karena kan mudah kalau misalnya semakin mudah tuh semakin gampang digunakan juga, terus semakin jelas juga, terus sesuai kan dengan karakter lembaga pendidikan Islam juga lah kayak gitu. Terus yang keempat tuh ada pengembangan dan pengujian sistem. Jadi si pengembangan terus pengujian sistem ini tuh, jadi pas tahap ini tuh, nah si tim IT tuh mulai membuat sistem sesuai desain yang sudah disepakati mau seperti apa nih desainnya, kan udah di langkah sebelumnya. Nah, setelah itu sistemnya tuh diuji coba dulu untuk memastikan semua fitur yang bakal berjalan tuh bisa berjalan dengan lancar. Kayak misalnya kan apakah data siswa tuh bisa tersimpan dengan benar, terus apakah laporan bisa diunduh, terus dan sebagainya. Kalau misalnya ada error nih, kan bisa dilakukan perbaikan dulu sebelum sistemnya itu benar-benar digunakan. Nah, terus langkah yang kelima tuh implementasinya. Terus pelatihan penggunanya juga diajarkan langkah-langkahnya. Jadi sistem tuh setelah sistem mulai diterapkan tuh kan semua pengguna nantinya kayak seperti guru, TU, kepala madrasah tuh harus diberikan pelatihan dulu cara penggunaannya itu seperti apa. Nah, ini tuh paling penting nih, supaya kan semua pihak tuh paham nih cara penggunaannya, terus bisa menjalankan sistem itu dengan baik, bukan cuma kan operator saja yang paham tuh. Jadi kasih arahan juga biar jelas. Terus langkah terakhir tuh ada evaluasi sama pemeliharaan sistem. Nah, ketika sistem udah berjalan, sekolah juga perlu rutin melakukan evaluasi kayak pengembangan terus pengecekan lah gitu. Nah, apakah sistem ini tuh udah membantu pekerjaan, terus apakah ada fitur yang perlu ditambahin enggak di situs ini teh, atau ada kendala teknisnya enggak. Nah, pemeliharaan ini juga penting biar si sistemnya tuh tetap aman, stabil, terus bisa terus digunakan dalam jangka panjang kan. Sekarang sistem tuh ada yang mudah dihack gitu. Jadi pengembangan juga kan perlu ya. Kayak apa tadi teh? Pemeliharaan juga perlu kayak dicek apakah ada data yang mungkin ada yang berusaha ngebobol datanya atau enggak gitu. Jadi kan untuk pengembangan dan pengimplementasian sistem informasi manajemen pendidikan itu tuh perlu melalui 6 langkah tersebut agar si sekolahnya tuh bisa memiliki sistem informasi yang efektif, efisien, terus modern juga. Terus kan sekaligus bisa mendukung peningkatan mutu terus pengelolaan pendidikan Islam juga. Nah, jadi mungkin demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.